Oke, kita akan coba menghitung untuk penghitungan atau analisis elastis ya untuk penampang komposit di kondisi sagging bending ya. Ya, gampangnya adalah kondisi lentur lah, seperti itu. Penampangnya seperti ini. Jadi kita akan tinjau nanti di satu itu adalah top layernya untuk beton, kemudian 3 itu di perbatasan antara slab dan steelnya. Kemudian di 4 itu posisi dia di eh, serat paling bawah dari bajanya ya. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya tadi kan kondisinya harus dihitung terhadap 3 kondisi ini. Nah, ini kan kondisi ketika beban pelaksanaan ya. Jadi ketika di situ hanya ada steel beam saja, kemudian dituang beton, itu kondisinya ini. Nah, kondisi dia penampang sudah jadi, artinya beton sudah mengeras, kemudian sudah menjadi satu penampang dengan baja, tapi masih di awal masa pemakaian, maka itu masuknya adalah yang kondisi kedua ini, short-term load carrier by the composite beam, tapi without grip, karena kondisi begitu selesai beton mengeras kayak gitu. Nah, itu kondisinya ini. Nanti kalau sudah agak lama umurnya betonnya nanti sudah masuk ke long term load carrier by composite beam dan include grip di situ. Jadi kondisinya yang kita hitung di sini adalah kondisi yang kedua, short term load carrier by composite beam sama dia tidak ada gripnya. Jadi penampangnya seperti ini. Kemudian untuk, nah kita kenal yang namanya modular ratio ya. Untuk short term loading itu notasinya adalah N0 itu sama dengan modulus elastisitasnya dari si baja. Di sini bajanya pakai notasi A. Kemudian modulus elastisitas dari beton. Ini ada notasinya M itu rata-rata maksudnya. Jadi secara umum adalah N0 ini perbandingan modulus elastisitas dari baja dibandingkan dengan modulus elastisitas dari beton. Nah, untuk kondisi jangka panjang, nilai ini didekati dengan 3 kalinya, 3 kali NO, 3 kali N0. Kemudian untuk simplifikasi, nilai sebesar 2N0 ini diperbolehkan untuk menghitung baik itu short term maupun long term. Nah, mulai dari sini ke depan kita nanti akan menggunakan simbol N. Ini digunakan untuk rasio antara modulus elastisitas dari baja terhadap beton. Nah, ini sebenarnya sudah umum ditemui ya ketika membahas analisis tegangan bahan. Itu kan ada perbandingan modulus elastisitas kan, nilai notasinya N. N itu adalah perbandingan dari di sini langsung distatekan saja yaitu ES, yaitu elastisitas dari steel dibagi dengan elastisitas dari beton. Efektifnya seperti itu. Kemudian kalau masih ingat di analisis tegangan bahan itu kan nanti ada dari nilai ini nanti kita bisa mengkonversi A-nya, kita bisa mengkonversi I-nya seperti itu kan. Jadi nanti kalau masih ingat ada kayu dengan baja ditempelkan, itu nanti terus kayunya jadi kecil atau bajanya jadi besar gitu kan. Bajanya dikonversi jadi kayu jadi besar sekali, atau kayunya dikonversi jadi baja dia jadi kecil sekali kayak gitu. Kira-kira pemakaiannya kan di situ waktu itu kan, waktu analisis tegangan bahan. Nah, tapi jangan tertukar ya karena N ini juga dipakai untuk notasi jumlah sirkonektor. Jadi hati-hati ketika memakai ini dilihat dulu itu mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk menyatakan jumlah sirkonektor atau menyatakan konversi modulus elastisitas. Nah, kondisi yang pertama itu kita asumsikan X itu X atau posisi garis netral ya, itu posisinya lebih kecil daripada HC. HC di sini adalah tebal si konkrit ya. Kalau HT itu kan tebal slab. Kalau HC karena dia pakai steel sheeting atau pakai plat bonded, jadi HC ini yang tebal betonnya. Nah, berdasarkan diagram ini, X ini adalah posisi garis netral. Nah, yang pertama, asumsi pertama apabila X ini posisinya lebih kecil dari HC, artinya garis netralnya posisinya ada di beton,
itu berlaku persamaan seperti ini. AA atau luasan steelnya dikalikan ZG. ZG itu yang ini. Posisi dari top layer ke senternya steel ya. ZG min HC. HC tadi tebal steel. Itu kurang dari B efektifnya beton dikalikan dengan HC kuadrat dibagi dengan nilai 2N. 2N itu yang ini tadi. Karena untuk simplicity diasumsikan langsung pakai 2 nilainya. Nah, the neutral axis atau garis netralnya itu bisa dihitung dari persamaan ini. Jadi kita asumsikan seperti ini. Jadi untuk HC-nya untuk X-nya itu kita substitusikan dengan HC. Jadi kita asumsikan X ini maksimal di HC gitu. Jadi nanti akan ketemu persamaan seperti ini. Jadi dari sini nanti kita bisa menghitung X-nya. Kemudian untuk persamaan inersianya itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Ini adalah turunan dari yang ini. Nah, tetapi apabila kondisi ini tidak cocok ya, setelah dihitung kok tidak cocok, itu berarti kita bisa asumsikan yang kondisi kedua. Artinya garis netralnya itu lebih besar daripada HC. Seperti yang di gambar ini. Jadi posisi garis netralnya ada di bawah HC. Nah, kalau posisi garis netralnya di bawah HC, itu berlaku persamaan yang ini. Jadi, luasan steelnya dikalikan dengan ZG min X itu sama dengan B efektif dikalikan dengan HC, tapi dikalikan dengan X min HC per 2 dibagi N. Kemudian momen inersianya berlaku persamaan yang ini. Jadi tinggal mengganti saja kalau misalkan yang tadi itu X diasumsikan X-nya sama dengan HC maksimal, kalau yang ini ya diasumsikan X-nya melebihi HC gitu. Nah, kemudian untuk analisis secara umum pada akhirnya ini tadi penguraian untuk kondisi 1 dan 2 ya. Tetapi secara umum karena penghitungan I itu kan didasarkan dari penampang yang belum retak ya. Nah, kemudian pada akhirnya untuk menghitung X dan I itu dipakai yang persamaan ini. Dipakai yang persamaan X-nya sudah melampaui HC. Jadi walaupun X-nya belum melampaui HC, itu kita pakai tetap persamaan yang ini. Kemudian pada posisi sagging bending ya, kondisi sagging bending, perbedaan hitungan antara kondisi retak dan tidak retak untuk nilai I itu biasanya perbedaannya sangat kecil. Nah, untuk tipe penampang yang seperti ini kan tipe penampang standar ya. Untuk balok komposit itu kan ada steel beam, kemudian ada steel sheeting, kemudian ada shear connector, dan di atasnya ada cor beton. Ini kan kondisi penampang komposit, balok komposit yang paling standar itu seperti ini. Itu biasanya dihitung di poin 1. Kalau kita menghitung tegangan itu standarnya ya, biasanya itu yang dihitung itu di sini 1, 3, dan 4. Biasanya itu. Nah, untuk posisi 1 itu kalau rumus dasarnya kan sigma sama dengan M dikalikan Y dibagi dengan I kan, MY per I gitu kan. Dimana M adalah momennya, kemudian Y adalah setengah tinggi, di setengah tinggi di posisi titik yang kita hitung, I adalah inersia di titik yang kita hitung itu, inersia penampang. Nah, dari rumus dasar itu kita bisa uraikan di sini untuk yang sigma C1, jadi di sini ya, sigma C1 C karena konkret, 1 di titik 1, posisi di sini itu min M dikalikan X dibagi dengan N kali I. Kemudian untuk yang sigma A3 itu yang di sini, sigma A3 itu di sini, A berarti yang di bagian steelnya ya, dia sigma di bagian steelnya. M dikalikan HT min X dibagi I. Kemudian untuk yang di steel tapi yang di titik paling bawah, di titik 4, itu M dikalikan HA plus HT min X dibagi I. Jadi ini persamaan untuk menghitung tegangan pada kondisi penampang yang standar seperti ini.